Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, jangan takut, Tuhan menyertai. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang menyertai kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya, kami pasti diberkati Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang membuat orang mengalami ketakutan. Masalah keuangan bisa membuat orang ketakutan. Masalah kesehatan bisa membuat orang ketakutan. Masalah pekerjaan bisa buat orang ketakutan. Musuh yang merancangkan atau memperkatakan hal-hal yang buruk itu bisa menciptakan ketakutan. Atau keadaan, situasi yang ada itu juga bisa menciptakan ketakutan. Namun dikatakan Ulangan 31 ayat yang ke-6 jelas dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara, ditekankan di situ, jangan takut apalagi gemetar. Sebab Tuhan berjalan menyertai kita. Nah, kita belajar dari kisah bagaimana 12 pengintai yang Musa utus. Kalau kita pelajari mengenai tentang keteguhan hati, mengenai tentang iman, mengenai tentang fokus. Nah, kalau kita pelajari, kalau terfokus pada hal-hal yang negatif, dan itu akan membuat jadi gentar. Kalau kita terlalu berfokus kepada keadaan, kepada kenyataan, itu pun akan membuat kita gentar atau gemetar. Nah, kalau kita pelajari 10 dari 12 pengintai, mereka kehilangan kesempatan untuk masuk tanah perjanjian. Karena mereka dikuasai oleh keadaan. Mereka memperkatakan hal-hal negatif. Akibatnya mereka tidak masuk tanah perjanjian. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka bisa melihat kedahsyatan serta kebesaran kuasa Tuhan yang ada menyertai mereka. Sehingga mereka berani melangkah. Dan akibatnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kalau kita memperkatakan yang negatif, kalau kita bersungut-sungut, kalau kita terlalu berfokus kepada keadaan, sama halnya dengan pengintai ini, mereka bilang musuh itu besar, kita itu kelihatan kecil. Mereka berfokus kepada keadaan. Mereka lupa kalau ada Tuhan yang menyertai mereka yang jauh lebih besar, yang dahsyat dan luar biasa. Dan akibatnya apa? Mereka tidak masuk tanah perjanjian. Untuk itu saudara, mari
fokus kita itu bukan kepada keadaan. Fokus kita bukan kepada kenyataan. Fokus kita kepada Tuhan. Sebab keadaan dan kenyataan Tuhan bisa ubah. Untuk itu, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Orang-orang yang fokus kepada keadaan, orang-orang yang fokus kepada fakta, maka orang-orang tersebut berpotensi dan sangat mudah untuk menyerah, lalu kemudian mundur dengan pengharapan mereka. Namun ketika pandangan kita terarah kepada Yesus, tidak peduli situasi, kondisi, kenyataan, fakta, tidak peduli semua itu, apapun yang menghadang. Meski secara manusia itu kayaknya berat banget. Tapi kita mesti ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan saya percaya Tuhan sanggup mengubah padang gurun saudara menjadi kebun anggur yang melimpah buahnya. Saya percaya di tengah padang gurun Tuhan bisa menciptakan sungai yang berair. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang sukar. Untuk itu jangan kita mudah kecewa. Jangan kita mudah marah. Karena itu akan merugikan kita. Apapun yang kita alami saat-saat ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Bahwa penyertaan Tuhan akan mendatangkan berkat. Penyertaan Tuhan akan mendatangkan mujizat yang dahsyat. Untuk itu sekali lagi saudara, jangan takut, jangan gentar. Kita punya Tuhan yang dahsyat yang menyertai kita. Untuk itu tetaplah setia, melangkah bersama dengan Tuhan, pandang kasih-Nya, pandang salib itu bukti bahwa Dia begitu mengasihi kita. Itu bukti bahwa Dia akan menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita. Ya, jadi saudara coba renungkan apa yang membuat saudara akhir-akhir ini mengalami ketakutan. Ya, apa yang membuat kita ketakutan? Terus bagaimana kita melihat masalah itu? Dan hari ini dikatakan bahwa kita punya Tuhan yang menyertai kita. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Ini yang membuat bagaimana seorang Daud menang mengalami Goliat, melawan Goliat. Secara manusia jelas Daud dengan Goliat udah pasti kalah secara manusia. Karena Goliat sejak mudanya udah berperang. Punya strategi perang, punya kemampuan dan punya ketahanan. Sementara Daud seorang muda, secara manusia jelas Daud itu akan mengalami kekalahan. Tapi Daud tahu, Daud mengetahui siapa yang menyertai dia. Ini kuncinya. Ini yang membuat Daud mengalami kemenangan yang dahsyat. Sebab dia tahu dan dia mempercayai siapa yang menyertai dia. Dan kita kalau perhatikan, Daud mengalami kemenangan yang besar. Dan itulah promosi terbesar yang Daud alami. Sehingga dia dipercayakan hal-hal yang luar biasa. Untuk itu pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Sebab kita disertai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur. Dan kami tidak perlu takut. Sebab yang menyertai kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Yang mampu mengubah keadaan. Yang mampu mengubah fakta. Untuk itu mata kami harus tertuju kepadamu. Sehingga kami mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.